Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI Corner, luar biasa alhamdulillah, syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bisa bersama di podcast MUI edisi perdana MUI Corner ya. Salawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah. Pemirsa, sahabat MUI Corner, spesial hari ini kita bertemu dengan Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin, Ketua MUI Tulungagung bidang fatwa yang alhamdulillah hari ini hadir bersama kita di studio MUI Corner. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah Mas Faris. Alhamdulillah. Situasi Tulungagung dan sekitarnya menjelang musim kemarau dingin. Ya. Tapi tetap semangat kita menjalankan aktivitas. Tetap semangat meskipun kopinya belum jadi. Oh iya. Wah, harusnya ini ada kopinya ini. Yai, tanpa terasa kita sudah hampir memasuki bulan Agustus. Agustus yang biasa kita rayakan kemerdekaan itu ada dua kata yang sering muncul. Malam tirakatan dan karnaval. Ada dua itu yang ditunggu nih, momentumnya. Tetapi sebelum ngomong tentang dua hal ini, bagaimana sih sebenarnya konsep Islam berbicara tentang bersyukur ya atas nikmat kemerdekaan. Tahun ini kita sudah memasuki usia 80 tahun Indonesia merdeka. Monggo. Ya, terima kasih Mas Faris. Kita sampaikan selamat kepada teman-teman ya, teman-teman dari masyarakat yang ada di Tulungagung khususnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kaitannya dengan syukur nikmat atas kemerdekaan, yang jelas kita sepakat bahwa merdeka itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan ini dijelaskan oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan. Maka dalam pembukaan undang-undang itu Mas Faris, itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Poin penting yang harus kita pahami bersama, para pejuang ya, pejuang kemerdekaan itu sadar. Merdeka itu bukan hanya karena usaha. Tapi yang paling penting, yang paling pokok dahulu sebelum usaha adalah bagian dari rahmat Allah yang Maha Esa, pertolongan Allah. Maka yang awal kalimatnya kan atas berkat rahmat Allah. Baru setelah itu ada usaha. Dan dengan didorong oleh keinginan lu dan seterusnya. Ini kalau kita memahami kalimat ini Mas Faris, mendahulukan kalimat itu menunjukkan yang aghlabiyah. Itu yang paling pokok. Kalau mungkin stressingnya di situ begitu. Betul. Ya. Ini coba kita kaji misal satu ayat saja. Itu umumnya orang melakukan perbuatan buruk mencuri sing mayoritas laki-laki. Kalau zina wanita yang banyak. Ya. Ini bisa kita pahami dari ayat. Misalkan kalau masalah mencuri, ayatnya wasariku wasarikatu. Mencuri itu ada korupsi juga ya. Betul. Artinya di sini mencuri itu bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi yang dominan laki-laki kalau mencuri. Maka ayatnya didisik ini wasariku, laki-laki dulu, baru wasariko. Kemudian kalau dalam masalah zina dibalik oleh Allah Ta'ala. Boten azani wazania, tapi azaniatu wazani. Ini coba kita ada loh ya. Ini coba kita pahamkan ke sana.
Berarti makanya yang paling dominan menjadi sebab terjadinya ngapunten bahasanya perzinaan itu adalah kaum wanita. Ya, Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah kopi. ya, ini Kok semakin cepat sekali nih Mas Agil. Wah, Masya Allah. siapa ini yang bikin Jazakumullah kopinya? khair. Matur suwun Mas Akil. Alhamdulillah. Jadi ini kita mencoba menyadarkan dulu kepada kita. Nah, kemudian kalau seperti ayat lagi dalam Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya Allah mendahulukan fujur dulu baru takwa. Apa kira-kira mau sekedar iseng? Enggak. Mendahulukan ayat itu dilale aghlabiyah. Ini menunjukkan mengajak mengajak kebaikan itu lebih sulit daripada mengajak keburukan. Maka dikatakan fa'alhamaha fujuroha, fujur dulu baru takwa. Ini menunjukkan bahwa napa niku mengajak kebaikan ini tentu lebih sulit daripada mengajak kebaikan. Dan ini bisa kita lihat kenyataannya. Mengajak kebaikan lebih sulit daripada mengajak keburukan. mengajak keburukan. Iya. Mengajak keburukan. Kalau misalkan kita contohkan saja, mungkin ini di daerah kita saja, mungkin setahun itu tambahi madrasah diniyah berapa? Ya. Terus tambahi mungkin tempat-tempat kegiatan yang kurang baik berapa. Ini sudah bisa kita lihat. Nah, kembali ini hanya kita sebagai barometer saja bahwa mendahulukan satu kalimat itu ada dilalah. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu para pejuang kita itu nyadarki kepada kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Nah, di sini posisinya apa? Para pejuang itu sangat sadar bahwa bisa merdeka itu faktor yang paling besar adalah pertolongan Allah. Di sini loh ya. Ini penting. Kuncinya di sini. Harus sadar dulu Ina. Jadi kita bisa merdeka itu atas berkat rahmat Bukan Allah. karena hadiah penjajah, bukan karena semata-mata yang maju ke medan perang, tetapi karena pertolongan Allah Ta'ala. Ya, cuma sabab dohirnya ya tentu usaha, perjuangan. Tapi kalau dipikir loh, ya bambu runcing mosok iso ngalah nih bedil, iso ngalah ke granat senjata modern. Nah, itu kalau tidak karena pertolongan Allah itu akan sangat sulit. Sehingga ini ditulis di dalam undang-undang pembukaan undang-undang itu. Artinya ini setidaknya jadi peringatan kepada kita. Alhamdulillah kita Indonesia bisa merdeka itu adalah karena rahmat, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus disadari kita bersama. Lalu setelah kita sadar merdeka itu adalah pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semuanya wis oleh nikmat dari Allah itu apa kewajibannya? Kan hanya gini saja. Allah memberikan tawaran kepada kita, Mas Faris. Yeah. Ditawari, nikmat yang saya berikan kata Allah itu pengen tak tambahi apa tak cabut. Kan gitu saja persoalannya. Kalau ditambahi harapannya begitu. Iya. Tapi kalau dicabut naudzubillah ini. Naudzubillah. Lah, gini loh ya. Oleh karenanya pertanyaan itu saja. Lalu kalau kita digiring pada pertanyaan pengen ditambah dihilangkan dicabut, maka semua orang tentu akan akan mengatakan meminta ya Allah jangan dicabut. Jenengan tambah nikmat panjenengan. Nah, lek wis ngono Allah maringi cara. Apa caranya? La ing syakartum la azidannakum. Kesana. Berarti kuncinya kita harus bersyukur. Nah, sekarang kalau kunci daripada nikmat Allah termasuk diantaranya nikmat kemerdekaan ini supaya tidak dihilangkan oleh Allah, tidak dicabut, bahkan ditambah, dijadikan gemah ripah loh jinawi bahasanya kita. Maka bagaimana caranya? Caranya kita bersyukur. Nah termasuk
yang dilakukan semangatnya peringatan 17 malam tirakatan Mas Faris. Ya. Ini sebenarnya harus ke sana. Sebenarnya harus ke sana. Yaitu apa? Itu dalam rangka manifestasi rasa syukur kita kepada Allah diberikan nikmat kemerdekaan. Nah ini, nikmat kemerdekaan. Jadi pertama, coro niat kita di dalam memperingati 17 itu harus semata-mata pertama kelingan niku nikmati Allah Ta'ala. Harus kita landasi dengan syukur kepada Allah. Nah, yang kedua di samping syukur, landasan kita adalah untuk mengenang. Lagi loh, mengenang jasa para pahlawan. Tujuannya nopo? Supaya kita bisa menghargai perjuangan para pahlawan, menghargai darah yang ditumpahkan oleh para pahlawan kita. Sehingga kita setelah sadar perjuangan beliau-beliau, maka muncul dalam hati kita berterima kasih kepada para pahlawan dengan apa? Minimal dengan doa. Ya, dengan doa, kemudian berusaha untuk merawat Indonesia ini supaya bisa benar-benar menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur ini. Ini harapannya ke sana. Nah, cuman nanti napa niku kalau semangatnya sudah ke sana, yaitu syukur nikmat peringatan 17 niku, maka rambu-rambu pertama yang harus kita ugemi nggih dalam setiap pelaksanaan kegiatan seperti 17 ini ya tentunya tidak boleh dengan cara-cara yang sekiranya Allah murka. Harus dengan cara-cara yang baik, yang sekiranya Allah ridho, dan nanti akan kita paparkan itu. Saya memahaminya malam tirakatan itu dipakai untuk memperbesar rasa syukur kita kepada Allah dengan cara mendoakan para leluhur, para pahlawan, begitu ya? Iya. Tapi di sebagian masyarakat kita masih ada yang membuat acara tirakatan itu gebyar, seneng-seneng, manggil hiburan, gitu. Masih ada ya? Pripun nih kalau kondisinya begini? Iya Mas Faris, begini. Saya teringat kalau sudah kita bahkan sampai larut itu, larut, sampai pagi itu biasanya. Ini kan dalam kita menjawab ini, kalau saya saat ini senang dengan menggunakan fikih dakwah Mas Faris. Fikih dakwah itu artinya begini. Kalau ada orang tanya, bagaimana hukumnya orang Islam kok ndak mau sholat? Hukumnya adalah dicekal tangani, diajak pergi ke masjid. Artinya apa? Artinya diajak, diarahkan. Nah, kaitannya dengan itu ya, yang jelas malam tirakatan ini yang betul mestinya sebagaimana semangat daripada pembukaan undang-undang tadi Mas Faris, dalam rangka syukur atas nikmat Allah Ta'ala dan upaya menghargai jasa para pahlawan, ya maka yang tepat yang tepat malam tirakatan itu yang pertama harus ada aktivitas mendoakan. Ya, entah dikemas dengan baca yasinan bersama, istighosah, zikir, atau apalah ya. Yang penting kegiatan-kegiatan positif yang tujuannya untuk mendoakan para pahlawan. Ini harus ini. Menggah kulo harus. Dan di Tulungagung ini sangat kompak ya kalau dan itu. Alhamdulillah itu kampung-kampung, perempatan-perempatan. Betul gitu. Mas Aris. Dan itu alhamdulillah di daerah kami dan sekitar itu alhamdulillah sudah berjalan kegiatan itu Mas Faris. Yaitu dengan malam tirakatan dengan istighosah. Istighosah lalu ditutup dengan pengajian sholawat itu. Itu bagus itu ya. Artinya malam tirakatan itu yang pertama kita isi dengan doa kepada para pahlawan. Yang penting ada zikir, ada nawa yasin, misal kita bacakan sholawat, ada motivasi pengajian yang jurusannya adalah untuk mengingatkan kita akan jasa para pahlawan. Ini harus ini. Lalu kemudian kalau misalkan ngapunten, misalkan acara malam tirakatan umpomo kok dengan sebagaimana yang Mas Faris katakan tadi, dengan nyon sewu ngundang acara hiburan, misalkan gitu, joget-joget uraan gitu lah. Ini kira-kira harus kita tanyakan, kira-kira para pahlawan ridho apa enggak? Itu bukan memberikan
pahala kepada para pahlawan ibaratnya ngebrui napa niku dosa kepada para pahlawan. Tapi diawali doa ya. Wadah wali doa. Di awal ada doa iya. istighosah tapi malamnya. Artinya begini Mas Farid ya. Ya orang itu pancen ada unsur niku wau, ada napa niku diilhami dengan kebaikan dan diilhami dengan sing kurang baik. Itu pasti ada setiap orang. Namun kita harus tahu diri lah, paling tidak gitu loh. Ya, ya. Momen seperti malam tirakatan itu kan tujuan utamanya apa? Mengenang jasa para pahlawan. Supaya kita itu ingat darah para pahlawan, perjuangan beliau. Sehingga yang muncul dalam hati kita niku nopo? Di malam itu mendoakan mereka. Ya. Karena apa? Dikatakan Mas Faris, wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Kita merdeka, kita bisa tenang semacam ini ya barokah jasanya para pahlawan. Itu adalah jasa beliau-beliau. Nah, kita yang masih hidup setidaknya kan juga imbal balik lah, gitu loh ya. Imbal balik kita memberikan hadiah kepada para pahlawan. Nah, sekarang pertanyaan nih, hadiahnya orang hidup kepada orang yang sudah meninggal nopo? Dikatakan wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Doa dan istighfar, bacaan Al-Qur'an. Ini harus kita sadarkan pada kita. Kita jangan sampai ibarat ditulung malah mentung gitu loh ya. Maka kalau saya anggap itu orang yang misalkan memperingati jasa para pahlawan dengan bahasa misalnya malam tirakatan, kok dengan cara-cara pangapunten sing napa niku hura-hura kemudian bahkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu bukan dalam rangka balas jasa, ibaratnya bahasan ditulung malah mentung. Ya, itulah. Alhamdulillah kita ini merdeka, andai kata kita nggak di Indonesia, di Palestina, yang perang sekarang mana? Di Iran, Israel, wah ini ngeri. Alhamdulillah loh kita di Indonesia kan gitu. Iya. Nah kita bisa seperti ini kan juga alhamdulillah barokah kemerdekaan Mas Faris. Orang pun mak ya repot kita. Bikin podcast moro-moro di bom kan ya susah ini. Yang kedua ya tentang karnaval, ini sesuatu yang sangat ditunggu. Masyarakat kita ini kan momentum itu hanya 1 tahun sekali. Betul. Kapan karnaval? Tapi apa himbauan-himbauan yang selama ini sudah dilakukan oleh MUI dan terus akan disuarakan agar masyarakat kita sedikit demi sedikit memahami dan lebih baik lagi. Betul Mas Aris. Ya kegiatan seperti yang ada pada Agustusan Mas Aris seperti kegiatan karnaval ini sama seperti malam tirakatan. Semangatnya harus sama. Yaitu dalam rangka nopo? Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Syukur dalam intinya itu harus sama itu. Syukur atas nikmat kemerdekaan. Nah, karena sekali lagi para pejuang kemerdekaan, para pahlawan niku sampun merumuskan gini wow, bahwa bisa merdeka itu adalah karena rahmat Allah yang maha kuasa, Allah yang maha esa, dan itu dinyatakan di dalam pembukaan undang-undang atas berkat rahmat tadi. Maka kita selaku warga negara Indonesia tentu atas nikmat kemerdekaan ini harus kita syukur. Lah bagaimana cara mensyukurinya? Lagi kembali ke sana. Ya tentunya monggo dengan berbagai cara. Sing penting itu dengan hal-hal atau dengan cara yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Dan ini khususnya dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan himbauan Mas Faris untuk kegiatan seperti karnaval. Ya. Di antaranya yang pertama, jadi kegiatan karnaval karena intinya itu adalah dalam rangka manifestasi syukur nikmat, maka hendaknya dilakukan jangan sampai mengganggu waktu sholat 5 waktu. Ya, jadi jangan sampai kegiatan karnaval itu mengganggu
ya, sholat 5 waktunya, waktu sholat 5 waktu. Nah, ini mungkin bisa diaplikasikan, monggo. Mungkin bisa dilaksanakan di pagi hari, misalkan hari Minggu pagi itu Mas Adi. Kalau Minggu pagi, hari atau pagi hari, mungkin sing ilang mung sholat duha. Nanti mungkin bisa berakhir sebelum waktu duhur. Ini alternatif pertama. Kemudian atau mungkin kalau dilakukan di waktu malam, yaitu mungkin ya setelah melakukan sholat. Kalau malam setelah maghrib kan waktu sholat isya kan panjang. Jadi intinya himbauan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung tentang pelaksanaan karnaval, intinya jangan mengadakan kegiatan yang sampai mengganggu waktu sholat 5 waktu. Kalau memang terpaksa dilaksanakan, misalnya waktu setelah zuhur atau waktu sore, ya harus betul-betul ini dihitung saestu, dinaknik saestu, jangan sampai intinya mengganggu waktu sholat. Tapi ini sangat sulit ini. Ini sangat sulit kalau dilaksanakan waktu sore. Kenapa? Karena roto-roto kalau misalkan karnaval dilaksanakan waktu sore atau waktu siang, biasanya sing dipacaki niku sebelum duhur wis dipacaki Mas Faris. Lek wis dipacaki niku biasanya duhure ya ora iso salat. Ora iso salat. Lah kemudian terkadang karnaval itu asar belum selesai. Waktu duhur hilang duhure. Ya, kemudian kadang waktu asar habis acara belum selesai. Lah kalau kita pandang ini sangat bertentangan dengan nilai syukur itu sendiri. Ya. Padahal semangatnya mengadakan kegiatan karnaval. Itu tadi karnaval dan sejenisnya itu kan dalam rangka manifestasi perwujudan rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Tapi kalau pelaksanaan daripada kegiatan tersebut, misal sampai mengganggu sholat, sampai meninggalkan sholat, beberapa sholat, itu naudzubillah. Ini berarti kan keluar dari semangat syukur sudah. Itu ayatnya ngoten ora la ing syakartum lagi, tapi wa ing kafartum. Jelas itu apa terusannya itu? Fa inna adzabi lasyadid. Sudah. Maka kalau ini tetap kita paksakan, saya khawatir nanti yang jelas keberkahan dari Allah itu akan hilang. Akan hilang. Sudah itu tegas loh, Allah Ta'ala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya terkadang kita sebenarnya kan ingin kan istilahnya jerih payah para pahlawan yang berupa kemerdekaan niku, bagaimana supaya betul-betul ini bisa memberikan manfaat kepada kita sehingga akan dijadikan Allah Ta'ala menjadi baldatun thayyibah itu loh, baldah yang thayyibah, daerah yang gemah ripah loh jinawi yang diridhoi oleh Allah. Dan itu caranya ya kuncinya mung sitok niki tok, syukur. Lah maka himbauan atau istilahnya fatwa daripada Komisi atau Majelis Ulama Indonesia Tulungagung beberapa waktu yang lalu kita menghimbau agar siapapun daerah manapun yang melaksanakan kegiatan karnaval itu jangan sampailah mengganggu waktu sholat 5 waktu. Berarti yang lebih efektif ya kalau siang sampai sore khawatir sulit sekali Mas Faris. Ya bisa, cuman itu kan terbatas waktunya waktunya terap dan pesertanya pun juga tidak banyak. Biasanya begitu. Mungkin di sebagian daerah ada yang memaksakan tetap siang dengan konsekuensi tadi. Karnaval dimulai setelah sholat duhur berjamaah. Itu ada di sebagian ini Mas. Terus kemudian dipastikan karena pesertanya sudah terbatas di tiap desa itu kan tidak banyak. Kalau itu mungkin kadang jam 4 ada yang sudah selesai. Tapi yang semacam ini ya mungkin golek beberapa kecamatan mungkin hanya 1-2 desa saja yang seperti itu, yang punya komitmen seperti itu. Nah, kalau memang itu sulit ya, maka yang paling aman mestinya
itu ya seperti mungkin pagi hari. Iya. Ya, pagi hari itu insya Allah itu lebih aman. Setelah subuh langsung rias, Ya, jam 7 sudah start, lah nanti kemudian mungkin Jam jam 10 10 selesai. selesai. Itu Masih Masya Allah. aman duhurnya. Wah, aman itu, aman. Nah, aman. Dan yang paling kalau menurut saya Mas, kalau umpama saya jadi panitia, yang paling saya takutkan Ya. ketika tidak sesuai sampai mengganggu sholat, jangan-jangan saya ini menjadi sebab orang-orang itu meninggalkan ibadah. Jadi dosane wong sak pirang-pirang belek nih tengkulon. Iki sing paling Panitia penting. nih. Ketua panitia berarti. Ada dosa jariah itu ya. Iya, Itu iya. hati-hati soalnya sebab ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Rela sesuatu, rela pada dampak yang ditimbulkan. Kalau kita membuat suatu acara, nggih, lalu acara kita itu akan menyebabkan misalkan orang-orang akan melakukan maksiat, maka jangan dikira maksiat itu dosane mung pelakune tok, jangan. Tidak. Pembuat acara itu juga termasuk. Itu man sanna sunnatan sayiatan sudah. Itu masuk ke sana. Beda kalau kita panitia pengajian Mas Waris, ya. Panitia pengajian semakin banyak yang datang, yang penting tidak mengganggu. Itu semakin banyak yang datang, semakin banyak pahala panitia. Nah, ini makanya kita buat ya acara dalam rangka manifestasi perayaan ya, rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, yang berakhlak, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Di antaranya usahakan agar tidak mengganggu waktu sholat 5 waktu. Itu sudah disampaikan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung beberapa tahun yang lalu. Lalu yang kedua Mas Haris, yang kedua himbauannya nopo? Untuk para peserta dari karnaval itu ya hendaknya tetap kalau pakai busana yang harus sopan. Ya, sopan syar'an wa adatan. Ya, jadi tetap kostumnya. Betul, menjaga adat ketimuran. Nah, masih diniati misalkan syukur nikmat ndak ganggu sholat, tapi kalau pangapunten busananya kashful aurat, sebab Membuka ada aurat, ada di sebagian itu. Tapi mudah-mudahan tidak di Tulungagung. Itu ada yang menampilkan pangapunten, laki-laki hanya pakai bahasane napa nggih? Hanya pakai celana dalam, naudzubillah. Dan itu terus brongesi dan itu pernah terjadi. Walaupun itu kelihatannya ini pakaian adat suku tertentu misalkan begitu, itu tetap. Iya. Ini kalau sudah urusannya kasful aurat ya. Kasful aurat ini ya bagaimanapun juga tidak boleh ya. Membuka aurat ya. Membuka aurat itu tidak boleh. Tetap apalagi kita bisa mengusahakan tidak seperti itu. Bisa menutup aurat kok kita buka aurat ya. Kita hukumnya bagaimana? Hukumnya membuka aurat. Kasus aurat. Iya. Nah itu, ini makanya itu yang dewasa, yang anak-anak gimana ya? Itu ada juga yang anak-anak. Jadi tetap juga nggak boleh itu ya. Iya, jadi pada berdasarkan begini kan. Islam itu sebenarnya kan sudah ada aturan-aturan. Ada aturan-aturan bagaimana dalam interaksi di masyarakat di depan umum. Yang paling menonjol ya tadi termasuk kasful, tidak boleh kita kasful aurat, harus satrul aurat, menutup aurat. Nah aurat itu Mas Faris, kalau auratnya laki-laki nggih, niku ada dua. Ada kalau sendiri ya itu berbeda dengan di depan umum. Kalau kita ngomong di depan umum, yang mana penontonnya itu ada lawan jenis. Itu pendapat yang pertama, auratnya mana jami'ul badan, tapi ini sulit. Yang kedua jami'ul badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian ada yang qaul salis, itu pendapat yang ketiga, itu mengatakan napa menika ma baina surah wa rukbah. Ada yang begitu. Nah, kemudian kalau wanita itu sangat ketat. Jadi hanya ada dua. Kalau tidak seluruh tubuh, ya minimal antara seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini ketika interaksi dengan lawan jenis. Maka setidaknya
Ya, setidaknya kalau memang misalnya tidak sampai seperti itu menutup auratnya, ini yo nemen-nemen toh. Itu loh katanya ya. Malayudraku kullu la yutrak kullu. Kalau tidak bisa dilakukan secara sempurna, ya coba tinggal kabeh toh gitu. Itu artinya gitu ya. Oke, berarti harus menutup aurat walaupun dengan apa namanya ekspresi apapun ya, Betul. atau mungkin pakaian adat apapun. Oke, masuk pakaian adat apapun, nggih, mungkin menampilkan adat nopo, monggo, tapi tetap menutup auratnya tetap. Ya. Dan sebenarnya saya pernah melihat kegiatan seperti karnaval bagus itu, ya. Jadi betul-betul menutup aurat atau berbusana itu sopan, syar'an betul, wa'adatan bagus. Dan itu kreasi ada kreasi. Itu menurut saya itu lebih bagus itu Menarik daripada juga, yang murahan. Iya, gitu loh. Cuman kadang kala terkadang sebagian orang ora telaten ngoten ta. Persoalannya kan itu ta. Ning ya Sekarang itu yang dianggap viral itu yang baik biasanya begitu. Yang uraan viral, apik itu. Dicontoh begitu kan. Tapi batas-batasannya sudah jelas. Auratnya seperti itu tadi, tidak mengganggu waktu sholat. Ya. Terus masih ada lagi? Ya, yang ketiga, jadi kan ada 3 poin ya, yang disampaikan oleh atau himbauan MUI untuk acara Agustusan. 1, tidak mengganggu waktu sholat. Yang kedua, berbusana sopan syar'an wa adatan. Dan yang ketiga, kalau kegiatan itu di waktu malam, ya di waktu malam, maka hendaknya dilakukan setelah sholat isya. Ojo sampai bar maghrib dang dung ganggu sholat isya. Gitu ya. Ini karena tadi semangat kita memperingati 17 mensiarkan kan dalam rangka esensi utamanya nopo? Perwujudan manifestasi rasa syukur kita atas nikmat Allah yang berupa nikmat kemerdekaan. Ini betul-betul harus dipahamkan. Ya, jadi itu tadi poin-poin pokok yang menjadi pemikiran para ulama terutama di Kabupaten Tulungagung ini. Ya tentu kita berharap agar para penyelenggara ini juga juga memperhatikan himbauan ini. Sebenarnya kalau himbauan ini diperhatikan Mas Faris, itu yang diuntungkan bukan kita, tapi beliau-beliau sendiri. Diselamatkan iya, lah ya. diselamatkan. Kita kan dari MUI memberikan pesan moral semacam ini tujuannya untuk menyelamatkan. Ojo sampai wis ngenekne acara kesel, repot kok malah biayane akeh kok malah dosa kan pailit iki. Defisit wis Dan nemen itu iki. biasanya urunan ya di desa itu urunan per kakak itu urunan. Nah, nek urunannya kemudian ujung-ujungnya begitu ya. Ya. Bangkrut nanti. Iya monggo diunjuk. Oh iya, alhamdulillah. Masyaallah. Oke, jadi kesimpulan dari rekomendasi atau saran himbauan dari Majelis Ulama Kabupaten Tulungagung tentang pelaksanaan kegiatan Agustusan seperti karnaval itu pada dasarnya tidak masalah. Karnaval itu kan hanya aktivitas jalan di jalan raya. Itu asalkan tidak mengganggu yang lain tidak masalah, tetapi hendaknya memperhatikan tadi Mas Faris ya, tidak mengganggu waktu sholat, diusahakan waktunya golek waktu sing ora ganggu waktu sholat, mungkin bisa dilaksanakan di pagi hari. Kemudian sing nomor kalih peserta yang ditampilkan pun juga harus yang sopan, syar'an wa adatan. Dan yang ketiga, kalau kegiatan itu dilaksanakan di malam hari, jangan sampai mengganggu waktu sholat. Dan ini semuanya tujuannya apa? Supaya kegiatan yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho kan benar. Alhamdulillah. Yang paling penting itu. Berarti keberkahan Indonesia semakin ditambah. Lu akan tambah. Jelas ayatnya la in syakartum la azidannakum. Gitu deh. Ya, makanya kita berharap para penyelenggara
kepala penyelenggara, panitia kegiatan di masing-masing desa hendaknya memperhatikan himbauan niki dan semaksimal mungkin gitu Mas Faris untuk berusaha untuk melaksanakan toh ini manfaatnya untuk kita sendiri gitu ya. Kalau kita mesak nih Jani, kenapa kok MUI memberikan rekomendasi atau himbauan semacam mesak nih? Mesak nih wis kesel repot ojo sampai oleh dosa. Itu loh ya gitu. Oke. Semoga ini bisa memberikan guidance itu apa? Ya apa namanya? Sesuatu yang kemudian bisa dilaksanakan oleh masyarakat kita Tulungagung khususnya semakin baik kualitas tontonannya tetapi tetap memperhatikan saran atau himbauan dari MUI. Iya. Terima kasih Yai waktunya hari ini Sama-sama, Mas di Faris. podcast MUI Corner. Mohon doanya ini podcastnya terus istiqomah. Amin. Barokah. Amin. Terima kasih Pak Nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI Corner, nantikan podcast kami terus ya di channel MUI, ada YouTube, kemudian juga ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook dan berbagai media sosial yang lain ya, termasuk websitenya MUI Tulungagung. Saya Faris Ramadan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kopinya.